Oke, balik lagi sama kita. Kali ini kita bakal nyelam lebih dalam kepikiran salah satu penguasa paling brutal di Land of Dawn. Siap-siap, karena kita bakal bongkar habis lore dari Thanos, sang raja api abis yang gak ada ampunnya. Langsung aja kita mulai. Nah, kita mulai langsung dari kata-katanya dia sendiri. Hanya yang kuat yang berhak hidup, yang lemah harus dibakar menjadi abu. Gila kan? Ini bukan cuma ancaman kosong loh. Ini tuh udah kayak kitab sucinya Thanos. Dunia versinya dia itu simple. Kasihan itu dosa, dan kekuatan adalah segalanya. Inilah pondasi dari semua yang akan kita bahas. Oke, pertama-tama kita harus tahu dulu di mana dia berkuasa. Coba bayangin, jauh di bawah Land of Dawn ada semacam sobekan di bumi, namanya Abyss Crack. Ini benar-benar neraka di dunia, isinya cuma lahar yang mendidih. Dan di tempat kayak gitu, hukum cuma ada satu. Dan yang bikin hukum itu, ya cuma dia. Jabatannya aja udah serem banget. Panglima perang tertinggi Abyss sekaligus pemimpin para iblis api. Tapi ini bukan gelar yang didapat dari pemilu atau diplomasi ya. Posisi ini dia rebut pakai pertumpahan darah. Dia itu ada di puncak rantai makanan para iblis. Dia jenderalnya dan apapun kata dia, yaitu hukumnya. Simpel. Nah, di sini nih kita lihat bedanya dia sama iblis lain. Contohnya Elis. Kalau Elis kan mainnya cantik, pakai tipu muslihat, pakai rayuan, poin politik gitulah. Thanos, wah dia ngelihat semua itu cuma sebagai cara-caranya orang lemah. Buat dia, kehormatan itu cuma ada satu, kekuatan murni, dominasi total, nggak ada tawar-menawar. Sekarang, kita coba gali lebih dalam soal filosofinya ini. Karena ini penting banget, ini bukan sekedar soal gaya berantemnya dia loh. Ini udah jadi kayak agamanya dia. Jadi intinya begini. Buat Thanos, di dunia ini cuma ada dua jenis makhluk. Yang kuat dan bahan bakar. Nggak ada tuh abu-abu. Makanya dia benci banget sama yang namanya diplomasi. Kenapa? Karena menurut dia itu cuma cara orang-orang lemah buat nunda waktu sebelum dieksekusi. Ambisinya? Simple tapi serem. Dia mau seluruh dunia sujud di hadapan apinya. Dan filosofi ini kelihatan jelas banget dari senjatanya. Lihat deh. Pertama, sabitnya. Sides of Slaughter. Ini bukan sabit buat nebas doang. Sabit ini bisa dia lempar terus balik lagi ke tangannya. Artinya apa? Nggak ada mangsa yang bisa kabur, titik. Terus yang kedua, Cauldron Flame. Apinya ini juga bukan api biasa. Ini api dari inti bumi yang bisa ngebakar sampai ke jiwa. Benar-benar simbol kekuatannya yang absolut dan nggak bisa dipadamin. Terus gimana sih filosofi sebrutal ini kalau diterapin di dunia nyata? Well, nggak ada contoh yang lebih pas selain pendidikan yang dia kasih ke Daeroth Pangeran Monian yang diculik itu. Ini ceritanya ngeri banget. Prosesnya ini benar-benar kejam. Awalnya, dia ngeremehin Daeroth, ngelihat dia cuma sebagai bayi manusia yang lemah. Tapi, terus dia ngelihat ada potensi kegelapan di dalam anak itu. Nah, dari situlah semuanya dimulai. Daeroth itu nggak dibesarkan, tapi dia ditempa. Lewat apa? Lewat siksaan yang nggak ada hentinya. Tujuannya bukan buat ngajarin, tapi buat ngehancurin. Buat ngebakar semua rasa sayang, semua kebaikan, sampai yang tersisa cuma senjata hidup yang taunya cuma rasa sakit. Oke, sekarang kita geser sedikit. Gimana kalau monster sekuat ini diadu sama jagoan-jagoan lain di Land of Dawn? Siapa aja sih rivalnya? Di medan perang, rival utamanya itu Tigreal. Ini pertarungan klasik banget deh. Kekuatan penghancur yang nggak bisa dihentiin, ngelawan pertahanan yang nggak bisa ditembus. Kalau perisai Tigreal itu simbol pertahanan paling kokoh, nah apinya Thanos itu simbol daya hancur paling dahsyat. Setiap kali mereka ketemu, udah pasti jadi pertarungan raksasa. Daftar musuhnya juga nggak pendek loh. Ada Alucard, mantan tahanan Abyss yang kabur terus malah jadi pemburu iblis. Thanos benci banget sama dia. Tapi yang lebih menarik itu hubungannya sama sekutunya, si Alice. Dia nganggap semua trik dan intriknya Alice itu ciri-ciri orang lemah. Dia itu cuma nunggu momen yang pas buat nusuk dari belakang dan ngambil alih tahta Abyss. Jadi buat Thanos sebenarnya nggak ada yang namanya sekutu, yang ada cuma rintangan sementara. Oke, jadi pertanyaannya, apa sih tujuan akhirnya? Dengan semua kekuatan dan kekejaman ini, apa yang sebetulnya dia cari? Jawabannya, dia itu dalang di balik perang besar yang bakal datang. Thanos ini yang terus-terusan jadi kompor ngebisikin Daeroth buat nyerang Monian Empire habis-habisan. Dia nggak cuma nyiptain senjata dalam wujud Daeroth, tapi sekarang dia juga yang ngarahin senjata itu, lurus ke jantung kerajaannya sendiri. Tapi, jangan kira ini cuma soal invasi dan ngerebut wilayah ya. Oh bukan. Tujuan utamanya jauh lebih personal, lebih bengis, dan
Entah kenapa, puitis. Cuma ada satu hal, satu pemandangan yang benar-benar pengen dia lihat, yaitu ngelihat Daeroth, sang pangeran, membakar kerajaannya sendiri sampai jadi abu. Ngelihat dia berdiri di atas puing-puing rumahnya dengan tangan yang berlumuran darah keluarganya sendiri. Itulah menurut Hamus, mahakarya terbesarnya. Dan semua ini ngebawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang cukup bikin merinding. Dengan filosofi kekuatan absolut, senjata yang bisa ngebakar jiwa, dan ambisi gila buat ngelihat dunia terbakar, pertanyaannya tinggal satu. Emangnya, siapa yang bisa ngalahin dia?